Ya Pak. Oh, Alhamdulillah. Aduh, Terima punten ya, kasih. mayunan ya. Aman. Ya Pak. Ya aman. Siap Pak. Ya. Ini, wah bajunya udah jangan double di sini panas, pakai bajunya jangan dua-dua, biar nggak panas. Oh kaos dalam. Ya. Nah ini hari ini karena sudah ada 2 kesaksian ya. Yang pertama Mas siapa? Adi dari Kudus. Lagi mau makan ngeliat peristiwa itu. Yang satu lagi lebih baru lagi lebih detail. Ismail Pak. Ini lebih detail, dia mengingat peristiwa itu karena malam itu dia tunangan anaknya sama orang Cirebon. Pulang walaupun anaknya nggak jadi kawin ya, anak angkatnya. Pulang dari Cirebon, dia boncengan. Anaknya itu bawa, ya Pak ya? Iya Pak. Anaknya bawa, dia bonceng, melihat orang yang diduga Eki, boncengan Nampina, motornya digini-gini. Biasa anak muda. Oh, nge-track gitu ya. Oh, terus diangkat. Jatuh, motornya kepleset, dianya kepalanya ngebentur ke tiang lampu. Bapak lihat PJU. Lihat langsung dia. Saya kan arah dari waktu belah Pak. Ini kelihatan hampir sama lihat. Bapak yang lawan arah ya? Iya. Nah, itu kan ya Pak yang saya ceritakan tadi. Oh, jadi Bapak waktu itu cerita apa? Kemarin Pak diwawancara saya cerita lawan arah kan ada motor Pak. Ada motor lawan arah? Iya Pak, di wawancara Bapak. Oh, udah jadi waktu itu ada motor lawan arah, yang lawan arah tuh Bapak? Ya nggak tahu. Saya kan Eki dari sana Pak. Tapi dia belum sampai turunan, iya Pak. Iya. Nah, Nyambung. Nah, ini cerita, Bapak lagi makan. iya lagi makan nggak ke jalan. Ada ke jalan. Iya. Kemudian Bapak lihat apa? Cowok itu ketawa-ketawa sama cewek itu. Kenapa ketawa-ketawa? Karena kalau berdasarkan telepon, Lagi seneng lah mungkin. iya, lagi seneng, psikologi ya, Iya. psikologi. Lagi seneng karena udah putus jadian lagi. Iya. Karena sore itu hujan, saya agak gerimis-gerimis tuh, saya ngelanjutin perjalanan gitu Pak. Kan mereka tuh udah putus. Nah, sekarang tuh jadian lagi. Bahagia. Nggak ngerti kalau itu. Kan pernah? Kamu ngomong apa? Di tangan Didi Aha. telepon Tina tuh kayak lagi seneng. Oh, telepon kayak yang lagi senang. Ya senang karena jadian lagi, Pak. Gitu. Oh, Bapak dari sini. Nah, ini Bapak ngelihat motor ini nggak? Si Bapak ini. Ya saya nggak ngeliat Pak. Ya, cuman Tapi ada motor arah jalan. arah jalan tuh Dari arah jalan. ngelawan arah apa arah jalan? Berlawanan. Lawan arah. Iya Pak. Enggak satu jalur apa beda jalur? Beda jalur tapi Oh iya, dari sana ke Iya, sini. boncengan. Berarti motor motor dia. Bapak boncengan. Iya, motor Nah, dia. Ini berarti yang saya maksud kemarin itu Pak. Iya. Jadi Bapak lihat yang Bapak lihat tuh motor dia. Iya, orang boncengan. Iya ini. Nah, terus ada orang yang setelah itu jadi rame, ada orang boncengan lagi nengokin mayat Ya itu yang berhenti. Nah, terus ada yang jalan kaki lagi. Nah, yang berhenti itu kan kemudian dia yang lapor ke si Oki. Iya. Dari Kalau Oki yang lapor tuh yang nyuruh saya, Pak. Oh. Pak, yang punya motor tolong kalau ada polsek terdekat tolong dong laporin gitu. Itu belum ada yang berani megang. Mayat itu terlungkup. Lihat nggak Pak, mayat itu terlungkup. Nah, itu loh. Bener sama. Demi Allah, Pak. Itu motor juga nggak ada plat nomor Pak, depan belakang. Nah, betul, nggak ada plat Loh, nomornya. masa nggak ada plat nomornya? Nggak ada. Nggak ada plat nomor. Serius? Mana? Harus ada loh, Pak. Nggak ada. Menurut aturan undang-undang Iya. lalu lintas harus ada nomornya depan Helmnya belakang. depannya tuh pecah, Warna merah putih. Bener. Motornya, Iya Biru pecah, telur asin, Pak. Pak. saya sebutin. Ini hafal motornya. Motornya. Biru telur asin, terus ada list kuning tuh, yang di step apa step kuning Pak. Boleh. Oh, Iya. boleh. Nah, warna kuning. Gitu. Sama. Kalau seingat saya tuh nggak dramatis inilah, luka-lukanya itu nggak ini yang diceritakan di media-media itu waktu itu. Yang diceritakan yang media yang nggak benar. Nah, itu loh Pak. Yang benar itu yang sesuai dengan visum. Berarti Bapak ini bareng waktu itu ya? Saya sampai selesai ngangkat Pak liatinnya. Kalau saya kan gini Pak, Perjalanan. mau nolong itu takut Pak. Posisi kan malam Pak, Aha. kurang lebih jam 10:15 lah itu. Lampu gimana? Lampu remang-remang Pak, Ya bener lampu kuning Pak. gitu. Remang-remang Nah terus kalau labu remang-remang pengacara seneng. Makanya Jam kalau- berapa Pak? jam 10 di mana yang ramah-ramah Jam 10-an Biar lebih. nggak dalaman gitu kan? Nah, Jam 10-an lebih. Karena saya dari tempat waktu belah itu si perempuan tuh habis tunangan tuh pulang jam 10-an. Terus sampai penginapan di Raja Jasa jam setengah 11. Ingat gitu. Nah, saya mau nggak mau berani nolong, takut disalahin gitu Bapak Pak. waktu melihat itu nggak lihat jam ya?
Siapa? masih Bapak waktu Iya. kejadian itu di atas Lebih itu 10. lihat jam nggak? Iya 10 lebih memang. Bapak lihat jam nggak waktu itu? Nggak bawa jam pak. Musafir Pak, dari kuburan ke kuburan Pak, gimana jam? Iya. Kita perhitungan ini aja Pak. Tapi pas ini dia ngomong sekitar jam 10.15. Bapak ini nggak kenal ya? Enggak Pak, saya Bekasi Pak. Bekasi, kelahirannya Cirebon. Nah ini sekarang Bapak siap ya, dua-duanya kita kesaksian ini nggak boleh serampangan. Nanti dilaporin lagi. Siap. Oh kemarin juga dilaporin juga di akta Iya. notaris kan, nggak ada masalah. Karena saya di sini nggak cari keuntungan Pak. Lah nyari keuntungan apa? Pak? Nggak nyari istilahnya kita apa misalnya bela sono sini ya. Heeh. Tapi yang saya lihat Pak. Yang Gitu. Bapak lihat, yang saya yang dengar, saya rasain. dan Bapak Iya. rasakan. Bapak lihat langsung ya. Iya. Bapak kenapa baru sekarang ngomong? Ya kan ramenya lagi ini pak. Hmm. Saya jalan kaki ke 2 tahun berpulang. Nah, kenapa Bapak terus tiba-tiba pengen ngehubungin terus pengen ngomong gitu? Saya ngeliat kesaksian Suroto di Enyus TV pak. Kenapa? Ada pelorot itu. Maaf ini. Itu nggak betul ya? Nggak betul. Siap dipertemukan saya. Oh. Yang pertama kali berarti melihat, ini kan Bapak udah lihat celaka nih. Iya. Menurut Bapak yang pertama kali melihat itu Bapak? Saya yang melihat pertama paling dulu. Mendekati? Iya. Belum mendekati. Ah. Gini pak. Maaf ini ya. Ah. Begitu kejadian tuh jatuh, ada motor dari belakang berhenti. Langsung berhenti kan. Terus dari jalan itu ada motor berhenti juga. Ada apa pak? Nanya kecelakaan gitu. Terus ada lagi motor berhenti. Di situ ada 4 orang ya kan. Ini motor ini 2 orang, bukan? Bukan. Ya 2 orang sama saya sama motor itu 2 orang berarti 4 orang. Tapi saya di seberang jalan. Oh. Orang itu di seberang jalan terus kita ngedeket kan terus ada lagi motor satu itu saya yang suruh ngelapor. Iya. Tolong Pak lapor. Udah gitu. nanti kita rekonstruksi aja pura-puranya. Siap direkonstruksi Pak. Nanti dengan saya ke Cirebon udah malam-malam Yang jam itu. Bapak bilang ada orang itu dia di luar dekat rumput ya? Nggak masuk ke jalan orangnya ya? Enggak. Di luar masih ya? Iya masih di luar, masuk orang jalan berhenti gitu, ada kecelakaan gitu kan. Nah, ini Bapak bikin pengakuan ini dipaksa atau ada yang nyuruh atau Nggak apa? ada Pak, nggak ada yang Nggak ada. Kenapa Bapak pengen ngasih pengakuan ini? Ya karena nggak bener itu Pak Suroto ada yang keluar itu Pak. Karena terpanggil jiwanya. Panggil jiwanya. Melihat ada keterangan di Iya. televisi yang Bapak lihat, menurut Bapak berbohong. Berbohong. Karena Siap dipertemukan dengan Pak Siap Suroto. dipertemukan. Siap beradu di pengadilan. Siap. Dia itu nggak ngelihat pertama enggak. Dia itu datang setelah orang yang bawa motor. Lah, ini kronologinya. Orang yang bawa motor itu saya bilang, saya suruh Pak tolong lapor yang terdekat. Selang 3 menit atau 5 menit itu ada orang datang lagi lawan arah bawa motor boncengan. Nah, gitu. Oke lah dia. Nggak tahu itu kan. Terus ada orang jalan kaki lagi. Tapi sebentar orang itu balik. Nah gitu terus ada yang dari bawah jembatan tuh pada rame lagi polisi dateng gitu loh Pak. Oke. Nggak tahu itu Suroto apa enggak. Intinya 4 orang kalau Ya nggak salah. Suroto bareng sama polisi. Nah gitu. Kan? Bapak ingat nggak kira-kira sebelum banyak orang nih, Iya. ada orang yang mengaku nih Pak bahwa dia itu datang ke sana. Nanti saya tunjukin. Bapak kira-kira waktu orang datang nih, yang lawan arah tadi, dia Iya. kan terus mendekat ke ini ya tempat apa jatuhnya ya. Iya. Yang tadi Bapak bilang lawan arah 2, dia berhenti kan? Betul nggak Pak? Ya, yang lawan arah Arah tuh berhenti. berhenti. Terus ke tempat kejadian nggak Pak orang itu? Enggak. Ya saya nggak ngeliat Pak. Oh. Orang itu berhenti di situ aja. Yang jelas Yang- keterangan Bapak sama keterangan ini sama, Pak. Ya nyambung. Nyambung. Tidak Gitu. saling bertentangan. Ya Ba- kan? Bapak gimana? Iya Pak. Bapak kenapa datang ke sini ngomong gitu? Saya gini, lihat film Pak. Film Film apa? Pina. Heeh, Itu. heeh. Nah, itu salah. Salah. Nah itu gitu, saya kan itu ada ngomong jembatan tahun. Saya ingat yaitu acara tunangan anak saya tanggal 27 Agustus hari Sabtu. Nah saya tadinya kan sebelum apa nih kan saya mau ke sini, cuma kan saya operasi dulu Pak. Oh. Saya najar, saya mau ngomong. Emang udah niat mau ke sini? Iya, Jadi maksudnya Bapak ngasih tahu ini untuk apa gitu? ya kalau saya sih insya Allah tujuh apa yang terpidana itu bebas.
saya yakin Ya. nggak salah Pak, Ya. yakin ya. Ini bukan pembunuhan lagi ya. Bukan. Ini kecelakaan Iya. gitu. Murni. Itu iya murni Pak. Ada yang ngejar nggak waktu itu, waktu Nggak ada. gini-gini? Nggak ada. Coba Bapak praktein pakai motor. Coba gimana gini-gininya gitu. Oh. Nah, apa dari kan Kan Gimana ya? kan Ya lawan udah, arah kan. Anggap aja ini dia dari Bapak sekarang si Bapak kejadian. ngadep ke sana, ngadep ke sana. Ah. Ini jalan, ngadep ke sana. Jalan. Ah. dari sana kan begini-gini Pak. Ini sambil kencang terus standing. Oh, Gitu. standing gini. Ah. Ya iya. Sambil Sambil ketawa-ketawa. ketawa-ketawa. Iya betul. Benar. Apa kayak orang girang Pak? Kayak Pak bahagia gitu. Bahagia lagi nyambung, Pak. Kan udah pacaran, ini Terus pacarnya apa? putus nyambung lagi. Siapa Pak? Adik dia. Kata Mega juga. Jadi betul itu ya keterangannya ya. Iya. Betul kan? Mau nanti kalau bikin kesaksian mau. Siap ya Pak ya? Siap. Mantap. Tapi di ini sekarang juga langsung dikasih kuasa hukum Iya, juga. iya. Ya, kita siapin. Kasih Udah, kuasa udah, hukum. udah siap. Jadi Ya. Pak, mohon maaf saya tanya nih Pak. Jadi Bapak itu sebelum kecelakaan sudah jelas melihat dia itu apa standing gitu ya, Iya. jumping gitu. Iya. Terus nabrak mana dulu? Nabrak trotoar langsung ke apa bis itu ke tiang tuh. Ya. Lihat yang Dia, PJU. dia terpental atau Pental gimana? iya. Terpental. Ah. Jadi ini batas jalan nih. Motornya nabrak apa motor jatuh langsung badan nabrak? Badannya Pak. Motornya jatuh. Jadi gini kalau di jalan, motor diangkat nih, cueng, Motornya Des. lepas. lepas, Iya. Dut. badan Badan. ke samping, banting trotoar, kepala, bentur, tiang lampu. Kena tiang lah ya gitu ya. Bentar saya tanya, ini kan dari arah sumber nih Pak. Ini kan jembatan nih. Iya. Nah ini kan kalau ini dari arah mana? Kota. Alun lah ya, kontak. Nah ini Bapak sebelah sini apa sebelah sini Pak? Saya dari Watu Belah Pak. Jadi sebelah sini ya? Watu Belah yang arah mau ke ini ke Iya. SMP 11. Iya gini, ini kan gini, Oh, ini kan arah. jalan ke sana, si bapak yang di seberang. Iya, Nah. arah berlawanan. Iya, Berlawanan, beda jalur. Beda Oke. jalur. Jadi melihat Saya- posisi di seberangnya ya. Iya. Gini kan, dia apa standing terus Enggak ke bukan standing Pak, gini dulu Pak. oh ya, Nah, terus terus standing Diangkat. angkat Ke tengah berarti? Nah, iya, ke tengah. Si bapak ini posisinya sama sebelah sana. Lagi makan Pak, kan? Saya ulang Ngadep ke lagi sana. supaya nanti paham. ya. Dia kan ini gini Pak ya. Iya. Oke, ikutin saya ya. Nah, motornya lepas, motornya diam, Iya. orangnya Mental. Mental. Iya, betul. motornya lepas. Dua-duanya, Blok. Pak. Nah, ini begitu Kalau lepas, blok, yang laki jatuh. ya, Pak. Pas jatuh, Yang Jatuh. laki udah Hah? nggak Ke samping. Kalau Langsung yang kepala perempuan tuh nabrak kena dia. bawah. terus kena bau. Kena bau. Dua-duanya mental. Ah, dua-duanya mental. Tapi nggak pindah Dari ke bau kanan kan? Ke Apanya? genangan darah. Mereka itu terpental ke kanan nggak kan? Enggak. Berarti ini motor kenceng banget. Yang satu masih di motor. Kenceng. Enggak Pak, dua-duanya di aspal. Oh, dua-duanya aspal. Ah, Iya di sebelah kiri berarti di seberang Bapak iya, kan berarti kan? benar. Iya, nggak nyebrang jalan, Iya, tetap aja di situ. Baik, sekarang seluruh keterangannya sebelum nanti di BAP oleh polisi dituangin dalam akta notaris, ya kan? Jadi keterangan Bapak akta notaris bahwa nanti masuk channel YouTube saya sudah punya bukti yang kuat bahwa Bapak tidak memberikan kesaksian bohong, Betul. bukan berita hoax, Betul. tapi berita yang sebenarnya, Apa yang Bapak lihat pada malam itu ya? ya. Dan keterangan ini nanti semua menjadi tanggung jawab Bapak pribadi ya, Iya. oke? Jadi keterangannya tanggung jawab Bapak pribadi. Ini kita sekarang sudah selesai pembuatan naskah pernyataan dari Bapak M. Ismail. M. Ismail Muhammad Ismail. Ismail dengan Adi. Adi Arya di sini. Gitu. Nah, ini mejanya di sini. Silahkan udah dibacain? Mau dibacain tuh Bapak baca sendiri. Saya yang bacakan. Dibaca oleh notaris. Ya. Maaf Pak. Notaris. Sip. Bisa dimulai? Baik, silakan, Mbak. Baik ya. Sebelum Bapak M. Ismail tanda tangan dan saya lega saksi, sebelumnya terlebih dahulu akan saya bacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 pada hari Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat
dari waktu belah selesai acara lamaran anak angkat saya, lalu saya pulang dibonceng ke arah flyover Talun menuju ke penginapan Permata di Jalan Siliwangi. Kedua, bahwa kemudian di dalam perjalanan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat di flyover Talun atau pada saat turunan, saya melihat pengendara motor berboncengan laki-laki dan perempuan mengendarai motor metik warna biru lor asin bergaris kuning tanpa plat nomor dan mengendarai dalam keadaan ugal-ugalan dan jumping, lalu terpeleset dan jatuh. Maaf. Ulangi, lalu terpeleset dan jatuh yang berada di seberang jalan atau berlawanan arah dengan saya. Betul ya, Pak? Ketiga, bahwa selanjutnya saya melihat korban laki-laki, wajahnya yang menggunakan helm membentur tiang lampu jalan dan jatuh ke aspal dalam keadaan telungkup. Sementara untuk korban perempuan terpental ke pembatas jalan dengan kepala belakang terlebih dahulu dan jatuh ke aspal dalam keadaan telungkup juga. Selanjutnya keempat, bahwa kemudian saya dan anak angkat saya berhenti sekitar 5 menit dan melihat dengan jarak sekitar 1 meter berada di atas motor di arah yang berlawanan atau terhalang pembatas jalan, dan saya tidak melihat ada orang lain di sekitar selain pengendara tersebut yang dalam keadaan kecelakaan ya. Selanjutnya kelima, bahwa saya melihat dengan jelas korban laki-laki memakai helm warna merah putih, merek KYT, dan celana panjang dalam keadaan telungkup. Dan untuk korban perempuan tidak memakai helm dalam keadaan telungkup menggunakan pakaian hitam, celana pendek coklat muda, dan di pinggang ada jaket putih biru bertulisan XTC di lengan jaket tersebut. Keenam, bahwa selanjutnya anak angkat saya mengatakan, "Pak, mau ditolong nggak?" Kemudian saya jawab, "Jangan, nanti disalahin." Karena tidak ada saksi. Kemudian setelah sekitar 5 menit itu saya pergi pulang ke penginapan Permata di Jalan Siliwangi. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Subang, 6 Agustus 2024 yang menyatakan M. Ismail. Ada pertanyaan, Pak? Cukup itu? Kalau udah cukup. Cukup? Ini Bapak siap mempertanggungjawabkan? Serius? Berani? Tidak takut? Tidak. Pernyataannya betul ya? Betul ya? Tidak main-main ya? Kalau nanti saya dilaporin lagi ke polisi karena saya menyebarkan berita hoak, Bapak siap jadi di penjara? Iya. Siap. Mantap. Hah? Harus begitu. Oke, tanda tangan, Pak. Halaman satunya dulu. Di Parap ya? Iya, halaman satunya Parap. Parap di sini. Untuk saksi-saksi. Yang juga ya. Oh iya, Sekalian. Wah, Silakan. ini ada kaum wanitanya nih sekarang. Saksi. Saksi. Oke. Selanjutnya. Dek, mari dulu. Dek. Berani deh ke pengadilan? Siap. Oh, bagus. Ya. Bapak masih punya anak perempuan nggak? Masih kecil, Pak. Ada. Yang umur 18 ada nggak? Baru umur 14, Pak. Oh, itu belum punya istri, Pak. Oke, siap. Sementara dicap. Yang satu lagi, tinggal yang satu. Pak Adi Haryadi. Nanti Siap. Sekarang giliran Bapak. Siap. Siap. Selanjutnya surat pernyataan Topinya baru, Pak. dari Bapak Adi Haryadi ya. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016
pada hari Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan hujan atau gerimis. Saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati menuju ke makam Raja Galuh untuk berziarah atau musafir ya. Lalu sebelum flyover Talun yang ke arah Sumber di berlawanan arah dengan kendaraan yang ke arah Kali Tanjung, saya duduk di pinggir jalan di atas rumput mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat. Selanjutnya kedua, bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan, saya mendengar ketawa ketiwi pengendara motor laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor Xeon warna biru kuning tanpa plat nomor dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang saya ke arah flyover Talun ya. Selanjutnya ketiga, bahwa setelah pengendara tersebut tiba-tiba diulangi, bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang lalu jatuh ke aspal. Dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan lalu jatuh ke aspal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk. Keempat, bahwa selanjutnya saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti. Kemudian saya berdiri mau menghampiri kecelakaan tersebut. Ada pengendara motor lain berboncengan 2 orang, bapak-bapak di seberang kecelakaan tersebut. Lalu berhenti menanyakan ke saya ada apa, dan saya jawab ada kecelakaan. Bapak yang nanya? Bukan orang lain. Orang lain. Kelima, bahwa saya kemudian bersama-sama dengan 2 orang pengendara tersebut menyeberang mendekati lokasi kecelakaan dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan. Lalu bapak pengendara motor itu mengatakan dari sana ugal-ugalan ya. Keenam, bahwa selanjutnya ada pengendara motor 1 orang lagi datang dari arah Indomaret, nanya juga ke kami ada apa. Dijawab oleh orang lain bahwa ada kecelakaan. 7, bahwa kemudian kami bersama-sama berada dekat dengan korban kecelakaan tersebut, namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang. Saya melihat keadaan korban laki-laki telungkup masih menggunakan helm warna merah putih dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah. Kemudian saya melihat korban perempuan tidak menggunakan helm juga dalam keadaan telungkup dan ada darah di kaki juga tangan. Kedelapan, bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang dan sepatu. Lalu untuk korban perempuan dengan pakaian warna hitam motif putih, membawa jaket warna biru putih diikat di pinggang, memakai celana pendek dan sepatu sandal. 9, bahwa kemudian saya mengatakan kepada pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat. Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat. 10, bahwa setelah itu sekitar 20 menit datang mobil dinas polisi menghampiri korban, memotret korban yang masih dalam keadaan telungkup. Lalu kedua korban tersebut dibalik dan korban laki-laki helmnya dibuka oleh warga, disuruh polisi untuk dipoto. Fotonya yang ini ya, ada fotonya. Ke-11 terakhir, bahwa kemudian Ini polisi ada. sekitar 4 orang dibantu warga mengangkat kedua korban ke atas mobil. Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak, namun korban perempuan masih hidup dan bersuara ya Allah berulang kali. Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal dalam keadaan lecet-lecetnya. Ya, demikian surat pernyataan yang keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Subang 6 Agustus 2024 yang menyatakan Adi Haryadi. Iya. Siap, Ada- ditandatangani. Siapa? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Pak, Cukup. ini kan selain nanti Bapak disumpah di pengadilan, di BAP di Polri, di Mabes Polri, Siap. kemudian ini kan saya masukin di channel Deddy Mulyadi, kan Iya. Deddy Mulyadi channel. Iya. Kalau suatu saat ada melaporkan saya menyebarkan berita hoax, Bapak sebagai narasumber siap mempertanggungjawabkan? Siap. Siap dipenjara kalau Siap, Pak. Bapak bohong. Iya, siap.
Siap. Oke. Silakan tanda tangan. Ayo Pak. Serius ya. Mantap. Ya demi kebenaran Pak. Walah. Untuk apa kebenaran? Membela mie merah. Ya untuk membela yang tidak bersalah. Siap. Sebelah mana saya? Banding siapnya itu kan. Siap. Ini kelihatan orang tukang giara gini Pak. Hidupnya tanpa beban Pak. Sini ya. Orang-orang tanpa beban kayak gini kan. Gak ada rasa takutnya. Tanda tangan terus. Wis, di sini Pak. Ini kalau dileges ke pengadilan mana? Ke pengadilan. Ya kalau ini Saksi-saksi. dibikin di Subang, ya pengadilan Subang. Pengadilan Subang bisa. Di ini Pak, dileges di pengadilan mana? Subang ya? Subang. Subang. Termasuk yang Dede. Termasuk Ya. Dede. Yang Dede berarti besok sekalian kita ke pengadilan Subang aja, Ya. dileges. Selanjutnya. Besok kita, Bapak, besok kita ke pengadilan Subang ya, Ya Pak. meleges ini. Nanti diantar sama notaris kan bisa kan? Ya, boleh. Boleh ke motor itu, bagian notaris lah. Besok ya? Iya, Pak. Besok ke sini. Anaknya mana? Itu Pak masih kerja Pak. Oh, masih kerja. Bapak aja 2 orang kayaknya dulu Hah? Pak. Nanti kita periksa belakang. Boncengan kan bapak Ya ini. sama anaknya. Anaknya. Ya. Tadi katanya Anaknya masih udah kerja. selesai kerjanya. Kalau legalisasi Tahu kan saya kan cukup satu bunyi. sama Lagi ada saya. trouble di PT. Sebetulnya, tapi Oh, kalau belum. dinaseklin Bisa nanti malam ya? dilegalisasi sama pengadilan bisa juga. Sebenarnya di pos juga bisa kan. Kan ini udah nanti ada cap legalisasi. Iya. dari notaris. Dileges ini oleh notaris dan kantor pos. Dileges di kantor pos. Kopinya itu. Kopinya Jadi kalau dileges. kita mau ngasih bukti itu kan kopi. Nah, kopinya itu di Dileges. Jadi udah sesuai dengan Aslinya asli. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Aslinya di kita tetap. Oke, aman. Siap Bapak? Siap Pak. Bores. Jadi kenapa Bapak berani dari Kudus sampai Jawa Barat nginep-nginep? Karena untuk membela yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah Menyeritakan siapa? yang di penjara, Yang di penjara. Yang bersalah siapa? yang bikin orang-orang itu di penjara. Sekali lagi yang Jadi bersalah pembunuhan nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada pembunuhan. Yang Sekali ada lagi. kecelakaan siapa? tunggal. Yang sekali lagi saya nanya, yang bersalah siapa? Yang bersalah yang membuat orang-orang itu di penjara. Yang tidak bersalah? Yang tidak bersalah ya yang berkata jujur yang sekarang ini. Jadi kayak lagu orang Oma Irama dong. Iya, Yang benar di penjara, yang salah tertawa, Sungguh mata dunia tidaklah sempurna. Oh, kalau musafir lagu Roma Irama mah hafal. apa? Gelandangan Pak lagunya. Gelandangan kalau mau. Bapak lagu itu yang benar di penjara yang salah tertawa, hafal nggak nggak lagu? hafal Pak. Gelandangan gimana lagunya? Ya, nggak hafal juga. Cuman pernah gelandang. Oh, gitu. pernah gelandang, ya wes. Istrinya udah ditelepon, Sudah Pak. aman istrinya aman. Alhamdulillah. Wes. Ini sudah ya. Ini mudah-mudahan semakin memperkuat dan semakin menambah lega harapan bagi mereka yang hari ini masih mendekam di penjara. Sekali lagi kita tidak mencari kesalahan siapapun. Betul. Kita lagi nyari alat untuk membebaskan 7 terpidana yang diyakini tidak bersalah. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri yang dengan kesungguhan hati dan ketulusan jiwa terus memberikan ruang bagi kami untuk membuktikan kebenaran. Dan terima kasih pada Pak Kabar Reskrim yang tim jajaran Mabes Polri Bareskrimnya bekerja secara maraton siang dan malam. Semoga di bulan November nanti mereka sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Amin.